Halo semuanya, kembali bersama saya di Roach Ajiono YouTube channel. Kali ini saya akan bercerita tentang Learning Journal Agenda 3 bagian kedua, di mana di sini saya diberikan tugas individu yaitu berupa analisis isu manajemen dan smart ASN di Satker Ditjen Bimas Buda. Nah, dalam tugas kali ini saya akan memaparkan ya tentang hasil tugas saya, yaitu yang pertama untuk bagian pendahulunya itu adalah berkaitan dengan statement ya, dimana kualitas baik buruknya birokrasi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kualitas kepegawaian negaranya. Nah, dimana ASN sebagai aparatur pemerintah yang merupakan elemen penting dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan pelayanan publik kepada masyarakat. Nah, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyampaikan jika penyelenggaraan kebijakan dan manajemen ASN dilaksanakan berdasarkan asas profesionalisme, profesional, akuntabel, serta efektif dan efisien. Nah, berkaitan dengan menuju Smart ASN 2024 dalam prakteknya ya saat ini dalam penerapan digitalisasi itu dapat kita rasakan di berbagai pelayanan publik instansi pemerintah maupun daerah. Namun dapat dipungkiri bahwa masih ada beberapa sektor penting yang masih belum menerapkan sistem digitalisasi, sehingga hal itu menimbulkan terjadinya isu-isu instansi yang saya rasakan saat ini, yaitu di sektor saya di Ditjen Bimas Buda. Nah, saya mengambil 3 isu penting. Yang pertama yaitu sistem portal data Ditjen Bimas Buda belum terintegrasi secara digital, real time dan aksesibel. Yang kedua adalah data keagamaan pada setiap leading sektor belum terintegrasi secara digital. Dan yang ketiga, data pendidik dan kependidikan di Staben belum terstandarisasi. Kita sekarang ke identifikasi dan dampak isu. Untuk yang pertama adalah sistem portal data Ditjen Bimas Buda belum terintegrasi secara digital, real time dan aksesibel. Hal ini kita bisa identifikasi isunya yaitu berdasarkan pengamatan saya, karena masih terdapat bermacam-macam master data yang saya temukan. Ada versi 1, versi 2, dan versi 3, di mana hal ini berdampak pada ketidakprofesional pengelola data dalam melaksanakan pengolahan data, sehingga informasi yang akan diberikan pada publik dapat menimbulkan ketidakabsahan ya. Selanjutnya, ketidaktersediaan portal data juga menimbulkan pihak internal yang memerlukan itu menjadi terhambat. Dan yang ketiga, ketidaktersediaan sharing data juga berdampak pada ketidaktransparansinya instansi di hadapan masyarakat. Nah, untuk yang isu kedua adalah tentang data keamanan pada setiap leading sektor belum terintegrasi secara digital. Nah, untuk identifikasi isunya juga sama. Saya menemukan data tersebut belum tersimpan dalam cloud, sehingga semuanya dalam bentuk hard copy file, baik itu dari data perti, data assessment, data penyuluhan, data lembaga, sehingga ini berdampak pada akses file data yang terhambat, membuat proses update portal data di bagian siswa menjadi terhambat dan berpengaruh pada sektor lain sebagai pengguna data. Untuk isu yang ketiga yaitu data pendidik dan kependidikan di Staben belum terstandarisasi, di mana untuk identifikasi isunya ini adalah format standarisasi format yang diberikan oleh kedua Staben ini memiliki format yang berbeda. Hal ini menimbulkan lamanya proses pengolahan data karena harus distandarisasi sebelum melakukan pengolahan data. Nah, dari 3 analisis isu tersebut saya menggunakan beberapa metode ya teknik analisis isu. Yang pertama yaitu teknik tapisan isu APKL. Di sini saya bisa mengambil kesimpulan bahwa tiga-tiganya itu sama ya, sama aktualnya, sama problematiknya, sama kelayakannya, dan sama kelayakannya. Sehingga dari tapisan isu APKL ini saya mengambil 3 isu semuanya. Oleh karena itu, saya harus menggunakan
metode yang kedua yaitu metode USG untuk menggunakan skala Likert ya, untuk menentukan isu yang kita diangkat itu yang mana. Selanjutnya kita ke teknik yang kedua yaitu yang di USG. Saya lakukan urgensinya, kemudian seriusnya, sama seberapa besar ya kemungkinan terburuknya. Dari tiga isu tersebut, saya lakukan analisis USG itu dengan skala prioritas yang tertinggi itu ada di isu yang nomor pertama ya, dengan total skor itu 15. Jadi dapat disimpulkan bahwa isu prioritas tersebut adalah tentang isu sistem portal data digital Muhammadiyah Muda yang belum terintegrasi secara digital, real-time, dan aksesibel. Nah, selanjutnya dari isu tersebut saya lakukan analisis menggunakan teknik analisis fishbone untuk mengetahui penyebab-penyebabnya. Setelah kita lakukan analisis fishbone diagram, kita bisa lihat dari segi performance, information, personal, kemudian services, efisiensi, dan birokrasinya. Ditemukan sekitar 11 penyebab yang menimbulkan terjadinya isu tersebut. Nah, dari sini kita akan lakukan yaitu strategi penyelesaian isu menggunakan gagasan integratif. Saya di sini sebagai calon ahli pertama statistisi. Nah, di mana berikut adalah gagasan integratifnya, yaitu berupa pembuatan rancangan program portal data Dimas Muda secara digital, real-time, dan aksesibel dengan prosedur sebagai berikut. Yang pertama yaitu menyusun konsep rancangan, yang kedua mengkoneksikan dengan atasan, yang ketiga adalah identifikasi data secara menyeluruh, yang keempat mengimplementasikan data ke program yang telah dibuat, yang kelima melakukan pengujian program oleh semua di sektor, dan yang keenam adalah melakukan evaluasi program yang telah diuji coba. Jadi harapan dengan rancangan program tersebut dapat menyelesaikan isu di instansi saya dan menjadikan pelayanan instansi di Dijen Dimas Muda terkait data itu semakin profesional dan handal. Kira-kira berikut untuk learning journal agenda ketiga. Sampai ketemu lagi di agenda learning agenda journal yang selanjutnya. Sudah sampai. Goodbye.